Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian. Mengawali aktivitas hari ini dengan tadzkirah. Sebab agama mengingatkan, fadzakir, kalian boleh semua pintar, tapi Anda pelupa semuanya. Manusia maksudnya, termasuk saya. Tapi fadzakir, saling mengingatkanlah. Tanfa'ul mu'minin, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Insyaallah, pemirsa sekalian, kita bertadzkirah lagi hari ini. Pagi ini kita mencoba mengangkat tema beradab sebelum berilmu. Berarti kita harus sama-sama belajar mengurai dalam pembahasan agar bisa difahami. Karena sesungguhnya tema ini sejatinya tidak pernah dipisahkan. Dia sesuatu yang paket dari Allah sebenarnya. Tapi demi memahami, kita akan coba pisah kalimatnya. Yakni beradab sebelum berilmu. Mungkinkah dipisah? Sebenarnya tidak. Kalau kencangnya pemirsa sekalian, tidaklah orang itu disebut berilmu kalau dia tidak beradab. Juga tidak akan beradab seseorang kalau tidak ada modal ilmunya. Itu posisinya. Nah, itulah sebabnya saya mau mengangkat dalil pertama pemirsa sekalian. Mari kita cermati. Rasulullah bersabda, "Adabani." Allah mendidik. Mendidik pasti ilmu. Itu. Tapi Nabi tegaskan, "Adabani Rabbi." Allah itu mendidik saya langsung. Jadi pendidikan adab yang pertama. Fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya untuk beradab dengan sangat baik. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, kita tidak heran kalau kemudian satu-satunya yang paling tidak ada alasan dari siapapun yang mau merendahkan Nabi, mendeskreditkan Nabi di zaman ia masih anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa, agama luar Islam pun ini pertahanannya karena akhlaknya atau adabnya baik. Dari mana asalnya? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sempurna pengajaran adab akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, itulah sebabnya dalam hidup ini kadangkala ada yang parsial, padahal mestinya tidak. Ilmu dengan adab itu harusnya menyatu. Saya sudah sampaikan mukaddimahnya tadi. Di kalangan Arab, karena banyak orang yang secara pengetahuan
ada ilmunya, adabnya kurang. Orang Arab melahirkan, ini hanya kritikan ini yang kita jadikan tema. Ada dalam istilah atau pepatah Arab itu, al-adabu fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Itu karena seringkali ada belajar, akhirnya pintar, tapi tidak tergambar dalam perilakunya yang mestinya karena berisinya kepalanya dengan ilmu menyebabkan ia tunduk, tawadu. Ini kadang-kala tidak. Jadi kalimat al-adabu fauqal ilm itu bukan hadis. Itu pepatah yang mengeritik ilmuwan-ilmuwan yang dihinggapi arogansi intelektual, kira-kira gitu tuh. Jadi sekali lagi saya ulang ini pemirsa sekalian, istilah al-adabu fauqal ilmi yang kita jadikan tema pagi hari ini itu bukan hadis. Dia sebuah pepatah Arab yang nuansanya kritikan, kalau kau berilmu itu mestinya kayak padi. Makin berisi makin tawadu, makin beradab, makin merasa dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, kita lanjut setelah jeda. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita konsisten dulu bahwa sejatinya ilmu dan adab tidak dipisah. Saya mau kasih ilustrasi. Ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu yang kalau tidak melahirkan adab atau akhlak yang baik, tawadu, peramah, yang mudah menerima orang, bukan mengencingkan mata gara-gara melihat orang, tidak mau melihat orang lain pintar, tidak mau disaingi. Dia pintar tapi rezekinya orang lebih banyak, dianggap apa modalnya itu, tidak pintar itu, anunya gitu, taklidnya tunji. Jangan begitu. Berilmu tapi tidak beradab, maka kanarin bila hatabin, ibaratnya sebuah api kok bisa menyala tapi tidak ada gerakannya, tidak kuat maksudnya. Ada fenomenanya, ada asapnya, ada rasa panasnya, tapi tidak ada kayunya, tidak lama itu. Wa adabun bila ilmin, tapi sebaliknya juga, kalau mau beradab juga tidak cukup. Bila ilmin tanpa ilmu, karena dia ibarat karuhin bila jasadin. Ibaratnya orang punya nyawa, punya ruh tanpa jasad, tidak kuat, persis sama yang di atas tadi, sama-sama lemah. Nah, disinilah pemirsa sekalian harus kita, karena mau beradab maka harus berilmu. Karena kita belajar maka harus beradab tadi itu, harus ada. Misalnya hari ini kita tentu hadir juga mencermati kehidupan bersama. Kalau dalam kehidupan atau fenomena kehidupan kita ada yang ganjil nih, ada yang salah ini. Pengelolaan kehidupan bersama, manajemen kehidupan bersama itu, enggak benar ini, ganjil ini, kurang ini. Ayo hadir sama-sama, kritisi itu. Tapi harus ada caranya. Izin pemirsa sekalian, kita ini kan harus menyampaikan sesuatu segalanya beradab. Tapi dalam kehidupan bersama, adab, akhlak hanya akan lahir secara sempurna kalau interaktif. Semuanya beradab. Misalnya, saya kaitkan sedikit, izin. Kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan kita hari ini. Kalau ada yang dirasa janggal, ayo sama-sama dong perbaiki.
tapi sama-sama punya akhlak, punya adab. Saya mau kasih contoh. Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya-nya yang sangat fenomenal menyampaikan seperti ini. Ma fasadatir ra'iyah, tidak rusak kehidupan rakyat. Ini pemirsa sekalian. Kalau rakyat demo kasar, ingat ini, Al-Ghazali ini tidak menunjuk mata hidung seseorang, tidak. Tapi dia sangat bijak. Beliau wafat 1111 Masehi. Lahir 1058 Masehi. Usianya sekitar 58 tahun. Kalau dia PNS, persis pensiun, dipanggil oleh Allah. Kira-kira gitu. Saya bergurau sedikit pemirsa sekalian. Kalimatnya sangat menarik, tapi harus beradab. Ma fasadatir ra'iyah, tidak rusak kehidupan rakyat. Kasar, mengumpat, marah, demo misalnya nih. Illa bifasadil muluki, kecuali karena rusaknya fenomena, manajemen kehidupan. Siapa yang memanage kehidupan bersama? Al-muluk, yang punya kewenangan. Sultan, kalau kita pemerintah, bahasa lokalnya. Tapi ingat pemirsa sekalian, ini lengkapnya Al-Ghazali ini. Ayo untuk memperbaiki diri dan secara beradab semuanya. Boleh menyampaikan aspirasi, tapi harus dengan cara yang baik. Al-Ghazali masih mengingatkan, ma fasadatil muluk illa bifasadil ulama'i. Saya tentu mohon izin menyampaikan ini. Tapi juga tidak rusak sistem pemerintahan yang mengakibatkan kekerasan, kekasaran, umpat, menghina. Tidak lagi kepada kebijakan, tapi sudah kepada orang misalnya. Illa bifasadil muluki, bifasadil ulama'i. Kalau ulama, para cerdik cendekiawan tegas mengawal nilai-nilai kebenaran. Artinya, kepada rakyat disampaikan adab. Ulama juga, para cendekiawan juga menyampaikan kepada pemerintah, oh ini sistem yang baik loh, ini nih. Nah, karena kita hari ini adab, maka menyampaikan semuanya harus tidak satu pihak yang beradab. Tidak, kehidupan sekarang ini kita bukan nabi loh. Kita ini bukan nabi, bukan rasul Allah. Jangan harapkan adab orang kecil kalau yang mendidiknya tidak beradab. Wah, kencang ini. Pemirsa sekalian, jangan mengukur rakyatnya sudah tidak beradab. Mencaci di media, di jalan. Kalau yang disuguhi hal-hal yang maaf ini pemirsa sekalian, kan ini suasana yang melingkupi kita. Tapi saya kembali kepada konsep ini. Seluruhnya haruslah mendahulukan menuju kepada akhlak atau adab yang baik itu siapapun. Tema ini kita angkat bukan menunjuk satu pihak. Kalau saya bawa ke Al-Ghazali tadi, itu karena suasana yang melingkupi, ayolah, tetaplah jaga ini kenormalan sama-sama. Kenapa? Kenapakah kita tidak mau beradab? Jadi pemirsa sekalian, konteks kita pagi hari ini, al-ilmu al-adabu fauqal ilmi. Satu arahnya. Ayo kita berilmu, tapi tetap dalam koridor beradab kepada agama kita sesuai syariat. Tapi jangan kita kelompok manapun atau individu manapun, jangan pernah mengharapkan adab dari orang ke kita kalau kita tidak beradab kepadanya. Jangan pancing orang untuk beradab kalau kita sendiri tidak beradab kepadanya. Makin punya amanah, makin di atas, makin berilmu, makin punya amanah, makin harus memberikan contoh itu. Adab ini interaktif. Kehidupan kita ini berbalasan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadangkala terjebak hanya mengharapkan adab itu
dari satu pihak, baru kita tidak menjadi teladan seperti Nabi SAW. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan kita, terutama para pelajar ya, ilmu itu akan mudah didapat oleh para pelajar, termasuk kita semua ini. Insya Allah masih dapat berkah ilmu. Kuncinya adalah adab kepada orang yang punya ilmu. Kiai kita, guru kita. Saya bacakan apa pendapatnya Yusuf Hussein, seorang ulama yang juga sangat kalimat-kalimatnya itu kita rasakan ada rohnya. Bukan hanya untaian kalimat yang panjang, bukan statement-statement yang kencang saja. Beliau berkata begini, bil adami tafhamul ilma. Dengan adablah kalian akan menjadi berilmu. Ini benar. Ini diterapkan dalam dunia pendidikan dan harus didorong ini. Anak-anak itu akan masuk nur keilmuan, tertransfer ilmunya kiai, ilmunya guru, ilmunya dosen. Kalau santrinya, mahasiswanya beradab. Dan ini terasa ya. Karena makin ikhlas itu guru kepada kita, karena adab kita bawa. Ini anak bagus ini, sederhana ini. Dengan ridhonya mungkin kalimat yang kita dengar terbatas. Tapi menurut Yusuf Hussein ini, Anda akan berilmu. Maksudnya jangan kencang suaranya daripada guru, kira-kira itu. Selanjutnya, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Sebenarnya kehidupan bersama kita ini, kita semuanya lebih butuh kehidupan yang menggambarkan akhlak, saling merahmati itu, saling beradab itu, saling mendahulukan kira-kira, saling mensupport itu, daripada ilmu yang banyak tapi tidak tergambar akhlak di dalamnya. Luar biasa ini kalimat kan? Dia tegaskan bahwa kalau mau berilmu, jangan mengandalkan besarnya kepalamu. Bahasa anak-anak itu kan kalau besar kepala cepat beda berilmu, kira-kira gitu. Tapi raih ilmu dengan ridho guru, caranya akhlak, tawadu di depan guru. Oleh karenanya saya mau lanjutkan secara cepat saja. Ada sebuah kitab yang seringkali orang sempurna ini perilaku kalau ini dibaca oleh orang. Makanya kitab ini namanya Ta'limul Muta'allim, karya Az-Zarnuji. Beliau tegaskan begini, I'lam, wah tegas memang. Itu kitab Ta'lim Muta'allim itu kalau mau belajar, yang paket Al-Adabani Rabbi Fa'ahsana Ta'dibi tadi, bahwa ilmu yang kita dapat itu ajakan, didikan, inspirasi dari Allah. Ini, I'lam bi anna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu, la yanalu ilma wa la yantafi'u bihi, ilmunya andai kata dia dapat, tapi juga akan sulit dan tidak manfaat. Karena ada dua hal, ilmu itu difaham dulu dan kita bermanfaat. Apa gunanya ilmu kalau tidak bermanfaat? Nah, kuncinya dari sini, illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Nah, saya ulangi ini kalimatnya, illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Tidak akan didapatkan ilmu dan tidak membawa manfaat andai kata kita berilmu, ada ijazahnya lengkap, TK, SD, SMP, Aliyah, SMA, S1, S2, S3 menurut Az-Zarnuji ini, dan dipopulerkan di pondok. Kecuali orang itu ta'zimil ilmi, menta'zim kepada ilmu. Caranya apa? Bukunya kayak yang dijunjung tinggi, dibawa kiri kanan? Bukan. Apanya? Ahlihi, hargai ilmu, dudukkan ilmu,
jalani kehidupan ini dengan ilmu. Jangan yang menentang ilmu. Jangan nafsu yang kuasa. Kira-kira gitu tuh. Wa ahlihi, dan ahlinya. Jadi guru-guru kita harus hormati wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi. Wah, Masya Allah. Jadi cintai ilmu dan ahlinya. Ini secara umum. Mungkin bukan dia yang ngajar kita. Jangan anggap bukan guruku, tapi kita tahu oh dia ini profesor, bidang ini, bidang ini. Semua ilmu guru kita itu. Ambillah ilmunya. Dan hormati dia. Bukan hanya kita sefakultas. Tidak itu. Kemudian menghargai ustadz. Nah, ini yang secara langsung kita face to face. Apalagi kalau yang nuansanya boarding school itu. Interaksi dalam sebuah pondok, ya, dalam sebuah kampus. Hargai itu ustadznya wa tauqirihi. Ada buku yang menarik itu. Manage pimpinan. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu pahami apa maunya pimpinan. Kalau dalam pendidikan, pahami, oh guru saya begini. Keras kalau begini. Oh berarti tidak boleh dong kalau ini. Pahami itu. Itu namanya ta'zimil ustadzi wa tauqiri. Tauqir itu maknanya. Pahami apa maunya guru. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, cantik sekali kita di Sulawesi Selatan ini. Kalau mau dekat guru kita tahu sibuk. Caranya kita akrab dengan keluarganya. Anaknya mungkin yang sebaya dengan kita, kita main. Andai kata guru kita itu dipanggil oleh Allah berdasarkan usia, hargai keluarganya. Ta'zimil ilmi wa tauqirihi. Ini adab ini. Dan ini yang tidak boleh hilang. Tidak akan berkah ilmu ke depan kalau ini yang tidak diajarkan. Makanya saya sengaja sebut kitabnya ini. Ta'limul Muta'allim. Ayo, sudah banyak terjemahnya ini. Bukan lagi hanya kitab gundulnya. Kenapa? Karena ini penting. Al-adabu fauqal ilmi. Orang pintar hanya akan bernilai dan bermanfaat kalau dia berakhlak, punya adab. Terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah, belajar dan akhirnya ada ilmu sedikit saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila memang. Tapi mudah-mudahan kita beradab karena ilmu yang sedikit itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.